Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang uji homogenitas. Jadi uji homogenitas adalah salah satu syarat yang dilakukan untuk lanjut ke uji T atau uji beda. Jadi pada pertemuan ini uji homogenitas kita akan membahas tentang varian, uji homogenitas. Kemudian uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Fisher atau uji Bartlett dengan ketentuan yang berbeda. Jadi sebelum ke uji homogenitas, maka kita harus mengetahui dulu tentang varian atau ragam. Varian atau ragam adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan itu tersebar. Jadi jika menghasilkan varian 0, maka mengindikasikan bahwa semua nilai itu sama. Jika varian selalu bernilai non-negatif atau disebut dengan varian yang rendah, itu mengindikasikan bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai rata-rata antara satu sama lainnya. Sementara varian yang tinggi mengindikasikan bahwa titik data sangat tersebar di sekitar rata dan dari satu sama lainnya. Kemudian varian atau S kuadrat dapat dihitung dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar dikuadratkan per N min 1. Kemudian uji homogenitas. Uji homogenitas memperlihatkan bahwa dua atau lebih data kelompok pada sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Dikatakan memiliki varian yang sama, itu kedua data memiliki karakteristik data yang sama. Kenapa sih pengujian homogenitas ini perlu dilakukan? Untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Sehingga pada pertemuan ini kita menggunakan uji Fisher atau uji F. Pada pertemuan ini kita melakukan uji F dengan menggunakan Excel dan dengan menggunakan SPSS. Jadi langkah-langkah pada uji Fisher dengan Excel yaitu menentukan taraf signifikan alfa untuk menguji hipotesis. H0 S1 kuadrat sama dengan S2 kuadrat. Jika varian 1 sama dengan varian 2, maka dikatakan homogen. H1 S1 kuadrat tidak sama dengan S2 kuadrat, itu jika varian 1 tidak sama dengan varian 2, maka dikatakan tidak homogen. Jadi langkah pertama adalah menentukan taraf signifikansi dulu untuk hipotesis. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung varian tiap kelompok data dengan menggunakan S kuadrat sama dengan sigma I 1 sampai N XI min X bar dikuadratkan per N min 1. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan nilai F hitung. Jadi F hitung dicari dengan varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Langkah keempat yaitu menentukan F tabel. Untuk taraf signifikansi alfa, biasanya alfa yang digunakan adalah 0,05 dengan DK1 adalah DK pembilang, NA banyaknya anggota pada N dikurangi 1, dan DK1 sama dengan DK2 sama dengan DK penyebut sama dengan NB min 1. Kemudian membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel. Maka kesimpulannya yaitu jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Jadi untuk menghitung uji F pada Excel itu jika diketahui nilai pada kelompok A dan kelompok B, misal kelompok A adalah nilai dari kelas eksperimen misal, kemudian kelompok B itu dari nilai kelas kontrol, kita mendapatkan bahwa dengan siswa sebanyak 25 itu nilainya
adalah 45, 65, 55 sampai 70. Anak yang ke-25 dari kelas A atau kelas eksperimen. Sedangkan nilai dari kelas B itu adalah 78, 56, 54, 50 sampai 70. Jadi caranya adalah kita menentukan dulu nilai min pada kelas A, yaitu sama dengan kita cari dari sini adalah average, kemudian kita tarik nilai ini sampai siswa yang ke-25, kemudian kita klik OK. Untuk yang B itu sama caranya, yaitu dengan sama dengan average untuk anak dari kelompok B, kemudian klik OK. Udah. Kemudian beda 2 min, jadi kita mencari perbedaan antara 2 min antara min A dengan min B, maka sama dengan nilai min A dikurangi dengan nilai min B, klik enter. Kemudian varian A itu sama dengan cari di pojok var, kalau tidak ada more function, kemudian kita cari yang var. Oke. Dari kelompok A, oke, kemudian nilai varian B sama dengan var varian klik OK. 245. NA adalah banyaknya anggota pada kelompok A sebanyak 25, kemudian NB nya ada 25. Derajat of freedom dari A adalah NA min NA dikurangi 1 sama dengan 24. Kemudian derajat of freedom-nya dari B adalah NB dikurangi 1. Batas kritis atau tingkat signifikansi yang kita gunakan adalah 0,05 atau 5%. Maka F hitung sama dengan varian terbesar itu adalah nilai varian B. Jadi sama dengan varian terbesar dibagi dengan varian kecil, yaitu varian A. Maka memperoleh nilai 1,381. Kemudian F tabel untuk uji homogenitas ini kita lihat di tabel F dengan taraf signifikansinya 0,05 dengan derajat DFA atau derajat of freedom atau derajat kebebasan A dengan derajat kebebasan B 24,24. Maka didapatkan nilai 1,98. Karena nilai F hitung kurang dari F tabel, maka dikatakan bahwa data ini adalah homogen. Setelah kita melakukan uji homogenitas dengan uji Fisher dengan menggunakan Excel, maka sekarang kita menghitung uji Fisher dengan menggunakan SPSS. Yang pertama adalah, langkah yang pertama, menulis pada variable view. Contohnya, misalkan kita membandingkan nilai antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, maka pada variable view itu ditulis hasil dan kelas. Kemudian buat label dan value, misal angka 1 untuk kelas A yaitu kelas eksperimen, 2 untuk kelas B yaitu kelas kontrol. Kemudian kita mengisi data view. Setelah diisi datanya dengan nilai pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol, maka kita melakukan analisis, yaitu dengan pilih analyze, compare min, kemudian one way ANOVA. Kemudian nilai hasil, nilai siswa itu masukkan ke dependent list, sedangkan pada faktor itu dimasukkan nilai di input kelas. Setelah itu klik homogeneity, kemudian interpretasi atau outputnya. Pada output, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua kelompok populasi data itu tidak homogen.
Jika nilai sig lebih besar sama dengan 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua kelompok populasi data tersebut adalah homogen. Oke, sekarang kita ke uji homogenitas dengan menggunakan SPSS. Jadi variable view, jadi klik SPSS kemudian variable view, ketik hasil belajar, kemudian nggak mau ketik nilai, kemudian kelas, kemudian di value untuk kelas, karena ada dua kelas, jadi kelas eksperimen dan kelas homogen atau kelas A dan B, kita kasih labelnya. Ini untuk kelas A, add, kemudian untuk value 2 untuk kelas B, add, kemudian oke. Nah, maka di sini akan muncul value-nya. Setelah itu measure-nya, karena hasil maka scale, kemudian ini adalah nominal. Setelah variable view dengan dua angka di belakang koma, kemudian masuk ke data view. Data view tampilannya adalah ada nilai dan kemudian ada kelas. Saya ambil nilai untuk kelas A dari Excel tadi, Ctrl C, kemudian saya taruh sini V. Kelasnya tadi kan 1. Supaya lebih cepat, Ctrl C, Ctrl V, kemudian untuk nilai kelas B, Ctrl C, kita copy paste. Nah, setelah udah menginput nilai kemudian kita analyze, masuk pada comparmin, kemudian ke one way ANOVA, nilai masukkan ke dependent list, kelas masukkan ke faktor, kemudian check option, klik homogeneity of variant, exclude dan continue, kemudian ke OK. Nah, dari sini muncul output sig 0,576 lebih dari 0,05 untuk taraf signifikan, maka H0 diterima, sehingga data ini adalah data yang homogen.